Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Saat ini banyak sekolah yang sudah membuka pendaftaran bagi anak-anak yang akan memasuki sekolah barunya. Orang tua sibuk mencari sekolah baru untuk anak-anak mereka. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu menyiapkan anak-anak mereka untuk nanti berada di sekolah baru. Saat ini sering kita temui anak yang tidak mau sekolah, menangis, tidak mau ditinggal, ingin cepat pulang. Apakah itu salah satu fenomena anak yang sulit beradaptasi di lingkungan sekolah? Akan kita kupas tuntas nanti bersama di podcast Nurul Fikri. Jangan kemana-mana. Movie Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Nufi Podcast. Kita akan bincang-bincang seputar pendidikan anak dan remaja. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya, yaitu Ibu Fitriani Johari MPC, psikolog. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang tema adaptasi anak di sekolah baru. Wah, ini judul yang sangat menarik ya Bu Fitri ya. Dan itu menjadi pertanyaan orang tua, bagaimana menyiapkan anak-anak. Dan sebetulnya adaptasi ini penting atau tidak ya. Baik, sekarang kita akan berbincang-bincang nih Bu Fitri ya. Sebetulnya apa sih adaptasi anak di sekolah itu, sebetulnya apa itu adaptasi itu sendiri Bu Fitri? Iya, jadi kalau kita bicara tentang adaptasi, ini kan sebetulnya ada adaptasi itu di lingkungan baru. Tapi mungkin kali ini kita spesifik bahasnya tentang masuk sekolah di tahun ajaran baru. Masuk sekolah ya, jadi adaptasi sekolah ya. Betul. Adaptasi itu sendiri biasanya merujuk pada proses di mana anak ini menyesuaikan, bagaimana dia menyesuaikan diri, bagaimana dia menyesuaikan perilakunya dia supaya fit dengan lingkungannya. Begitu. Jadi karena kan nanti lingkungan yang akan dia hadapi ada teman ya, ada guru, ada juga lingkungan, mungkin juga peraturan ya. Jadi perlu waktu dan perlu cara-cara gitu ya Bu ya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan itu ya Bu Fitri ya. Jadi itu adalah sebuah proses anak itu how to act ya di satu lingkungan supaya dia suitable atau supaya dia fit dengan lingkungan tersebut. Itu bisa lingkungan yang baru dalam artian di luar sekolah maupun kalau di bahasan kita sekarang berarti di sekolah. Di sekolah. Nah sebetulnya apa sih Bu manfaat dari anak yang bisa beradaptasi ya dengan lingkungan? Apakah ada pengaruhnya dengan prestasi Bu dengan adaptasi ini? Wah ini banyak banget ya. Jadi sebetulnya penelitian itu udah banyak membahas tentang adaptasi sekolah gitu ya, atau school adaptation. School adaptation ini banyak sekali diteliti dan ternyata walaupun dia tidak secara langsung directly gitu ya, tapi hasil penemuan secara longitudinal dalam penelitian yang cukup panjang, rupanya anak-anak yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik ini memiliki kesuksesan akademik dan ketika nanti SMA gitu ya, ternyata lebih mudah untuk meraih kesuksesan untuk memilih college atau universitas atau perguruan tinggi yang sesuai dengan dirinya sendiri. Gitu. Berarti penting banget ya Bu, seorang anak itu bisa beradaptasi dengan sekolah barunya nanti ya. Karena akan prestasinya akan berpengaruh, belajarnya juga berpengaruh. Berarti ini memang penting nih diketahui oleh para orang tua di sini bagaimana menyiapkan anak-anak untuk bisa beradaptasi. Nah Bu, kalau tadi kan saya menyebutkan nggak mau sekolah, nangis, itu termasuk ciri-ciri anak yang nggak bisa beradaptasi ya Bu ya? Jadi gini, proses adaptasi atau adaptasi itu sendiri, beberapa ahli tuh ada yang bilang kalau ini terbagi jadi 3. Jadi yang pertama bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian bagaimana dia memanajemen stres
anaknya dia sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana personal communication, bagaimana komunikasi personal dia, kemampuan keterampilan komunikasi. Nah, 3 hal inilah yang membuat anak jadi terlihat mampu gitu ya. Jadi ada 3 keterampilan ya. Yang pertama adaptasi secara proses belajar lah. Biasanya kita sebut tuh learning akademik ya, adaptability gitu ya, learning adaptability, kemampuan bagaimana dia menyesuaikan proses belajar di lingkungan yang baru. Belajarnya. Kemudian yang kedua, handle stress. Nah, anak nangis, anak cranky, anak menimbulkan mau pulang, itu kan bisa jadi salah satu bentuk bagaimana kemampuan anak ini meregulasi ketidaknyamanan. Dalam hal ini kan bagaimana dia mengelola perasaan-perasaan yang gak nyaman yang terjadi di diri dia ketika dia ada di lingkungan baru. Terus yang ketiga, bagaimana kemampuan dia mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan gitu. Ketika itu nggak berjalan optimal, ketika itu nggak berkembang optimal, maka wajar outputnya anak jadi kesulitan untuk mengungkapkan. Kalau anak-anak, terutama early childhood gitu ya, anak-anak usia dini, nih kalau misalnya dia kesulitan mengungkapkan, apa yang dia lakukan biasanya? Nangis, gitu ya. Salah satunya ketika 3 aspek ini tidak bisa optimal, memang ada indikasi-indikasi ya anak kesulitan untuk beradaptasi. Nah, ini yang biasanya jadi tantangan, jadi challenge gitu ya. Kemudian adaptasi ini memang sesuatu, kan tadi di awal kita bilang ini proses. Artinya which is itu kalau kita bilang proses berarti ada waktu yang dibutuhkan. Betul. Jadi nggak masalah, memang ini ada proses. Kalau di in between waktunya itu dia butuh waktu untuk mengelola emosinya, butuh waktu untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih tepat gitu ya. Ya nggak apa-apa, hanya ketika ini berlarut-larut 1 bulan, 2 bulan nggak kunjung teratasi selesai gitu ya. Artinya ada sesuatu yang perlu kita concern, karena tadi ketika ini berhubungan dengan prestasi di sekolah, bukan hanya akademik, karena performa secara umum di sekolah, bagaimana dia memunculkan potensinya, maka dengan terhambatnya proses adaptasi, maka akan terhambat pula performa belajarnya. Kalau performa belajarnya terhambat, nanti ada yang tertinggal, ngaruhnya ke konsep diri anak. Gitu. Konsep diri anak merasa bahwa aduh aku kayaknya nggak mampu deh, aku memang nggak bisa deh. Nah, jadinya kan ke arah yang negatif. Sementara proses pembelajaran yang positif, proses motivasi yang baik juga kan muncul dari anak dengan konsep diri yang juga lebih positif. Gitu. Tadi Bu Fitri bilang namanya proses pasti perlu waktu ya. Perlu waktu si anak meregulasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, proses adaptasi anak itu di sekolah baru tuh berapa lama sih Bu Fitri biasanya untuk bisa benar-benar beradaptasi gitu di lingkungan ketika baru masuk gitu ya? Itu berapa? Normalnya sih 2 pekan itu sudah waktu yang cukup. 2 pekan ya. Beradaptasi gitu ya. Anak-anak sudah mulai tahu aturan, mulai terbiasa dengan habit baru di tempat baru juga gitu. Tentu kalau untuk anak usia dini ya dengan pendampingan orang dewasa di sekitarnya gitu. Kita juga mungkin setiap anak itu kan beda-beda, ada temperamen pada anak nih. Kan ada anak itu yang easy gitu ya, ada anak-anak yang memang secara bawaan dia tuh gampang banget dibawa kemana-mana dari bayi gitu ya, nggak pernah rewel dan segala macamnya. Ada anak yang lama panas ya dulu deh, ada anak yang susah ya. ya. Ada anak yang memang susah gitu kan, cranky-an terus bawanya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi ada anak juga yang memang slow to warm up gitu ya. Memang anak butuh waktu untuk
Panas, gitu, iya, untuk bisa betul. berbaur blend in dengan lingkungan. Nah, biasanya ada pengaruh juga nih durasi waktu dengan tipikal-tipikal anaknya. Oh. Namun tentu semuanya bisa dibantu dengan orang dewasa di Nah, sekitarnya. gitu. Dibantu oleh orang dewasa di sekitarnya. Berarti kalau saat itu seorang anak berada di sebuah sekolah, berarti ada guru, ada sekolah, ada orang tua gitu ya pada saat dia beradaptasi gitu ya Bu ya. Berarti di sini guru atau pihak sekolah juga harus merancang bentuk kegiatan yang membuat anak untuk bisa mudah beradaptasi gitu ya Bu ya. Yes. Di tahun-tahun pertama belajar ya, di Betul, awal-awal di pertama. awal-awal proses pembelajaran ini memang perlu ya semua warga sekolah sebetulnya, termasuk misalnya kalau ada security berarti security, kalau ada cleaning service atau teman-teman lain yang memang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Ini penting untuk punya pemahaman bersama bahwa kita akan menyambut orang-orang yang baru, keluarga baru gitu ya. Dan sebisa mungkin kan keluarga baru itu keluarga yang baru datang itu ngerasa, oh ini adalah tempat yang aman untuk aku nih, ini adalah tempat yang aku bisa belajar dengan aman, dengan tenang, tidak ada orang-orang yang mengancam. Nah, ini perlu punya pemahaman gitu ya, baik pokoknya semua yang terlibat dan akan bersinggungan dengan anak gitu. Iya, lebih betul. khusus lagi mungkin proses di dalam kelas yang bisa jadi ada program-program yang membantu. Betul. Misalnya proses transisi rutinitas dari rumah ke sekolah untuk PAUD, atau proses transisi dari PAUD ke SD gitu ya. Sama pun sebetulnya dari SD ke SMA, SMP ke SMA, lompat ya gitu kan, SMP-nya ke lewat. Tapi pada dasarnya setiap proses transisi itu memang anak butuh effort untuk beradaptasi, dan orang tua di sekitarnya atau orang dewasa di sekitarnya perlu membantu proses adaptasi itu sehingga menjadi proses yang tidak traumatis atau tidak menimbulkan ketakutan baru gitu ya, tapi justru dia ngerasa safe untuk jalan melanjutkan proses belajarnya. Oke. Gitu. Jadi saya teringat ya Bu Fitri, kalau di sekolah-sekolah itu mereka melakukan kegiatan ada matriks ya. Kalau di Nurul Fikri itu ada namanya matriks ya, masa ta'arif untuk anak-anak di awal belajar. Jadi memang sekolah membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung anak-anak tuh bisa beradaptasi. Jadi yaitu salah satu bentuk dukungan sekolah ya untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih trik dan tips ya bagi orang tua dan guru membantu anak untuk bisa beradaptasi. Mungkin akan kita lanjutkan setelah ini. Kembali lagi di Nufi Podcast. Tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana beradaptasi, pentingnya adaptasi buat anak-anak. Nah, sekarang bagi orang tua dan guru pentingnya nih mengetahui gimana sih tips dan triknya untuk membangun anak-anak bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Nah, Bu Fitri, gimana sih nih ya? Kan sekarang belum masuk nih di tahun ajaran baru ya, masih jauh, masih satu semester lagi. Sudah mulai close. Betul, sudah close ya, sudah dapat nih akan diterima di sekolah ini. Apa sih yang harus dilakukan guru? Yang pertama mungkin guru dulu ya, karena kan masih sekolah nih ya, untuk bisa nanti ketika sekolah di baru nanti nih anak bisa beradaptasi. Apa sih Bu yang bisa dilakukan guru? Kita balik lagi ke kunci bahwa adaptasi ini terdiri dari 3 elemen yang penting, learning adaptability, kemudian yang kedua gimana anak menghandle dirinya, stresnya, dan yang ketiga komunikasi. adalah kemampuan komunikasi. Berarti sebagai pendidik atau guru dan pun sebetulnya sebagai orang tua gitu ya, perlu mengoptimalisasi 3 ini dulu gitu. Kalau ternyata memang ada anak-anak yang masih butuh bantuan mengelola emosinya gitu ya, nah ini dibantu. Seringkali kita terjebak dengan memaksa anak itu harus berani, harus didorong gitu ya, ayo nggak usah nangis dan segala macam ya, dan justru itu ternyata
yang membuat anak semakin sulit untuk percaya sama dirinya, merasa aman dan mau beradaptasi gitu. Untuk beberapa anak barangkali memang dia butuh waktu. Barangkali memang dia butuh waktunya sendiri untuk mengobservasi dulu lingkungannya, bahwa saya cukup aman untuk berekspresi di sini gitu ya, dan it's okay. Tidak perlu dipaksa untuk sangat berani gitu. Dan kalau memang anak merasa takut, guru dan orang tua bisa membantu nih memvalidasi rasa apa yang takutnya itu ya. Iya betul. Kalau anak mulai terlihat gelisah atau frustrasi dalam satu lingkungan tertentu, kita sebagai orang dewasa di sekitarnya perlu responsif dan peka ya, tidak reaktif untuk merespon terhadap perilaku anak. Misalnya kadang kan kita kok kayak gitu, kan sebentar lagi udah mau SD, gimana ayo dong, di gitu SD ya. gitu ya, ayo dong gitu. Kayaknya gurunya yang stres juga ya. Bisa jadi nih kan, kayak ada kejar target gitu ya, mau SD, padahal setiap anak itu berbeda kemampuan dan segala macam. Yang kita perlukan itu kan membuat fondasi ya, supaya si anak ini lebih firm, lebih nyaman memasuki dunia barunya gitu. Ya udah, tunggu aja sambil terus diberi kesempatan yang positif. Kitanya juga peka, ketika anak terlihat frustrasi ya kita bilang dulu, oh kamu masih takut ya, it's okay kalau masih takut, yuk tenangin diri dulu, tarik nafasnya, buang pelan-pelan. Oke, sekarang kamu udah siap belum? Kalau misalnya anak belum, oke, kalau misalnya memang ternyata belum siap banget, paling nggak kita negosiasi, apa yang paling kamu berani sekarang, maju aja dulu mau atau enggak. Misalnya mau coba dulu, nanti sambil ditemenin, nanti selanjutnya dibuat atau direkayasa gitu ya keberadaan bantuannya. Lama-lama anak jadi lebih positif, lebih berani untuk ada di lingkungan yang baru gitu itu. Dan kemudian yang kedua, membantu anak untuk lebih mampu lagi mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Gimana caranya? Jangan motong pembicaraan anak. Gitu ya. Seringkali kita tuh gemes banget. Iya kan cuma panjang, gitu aja kalau lebar gitu ya. ya. Kalau anak-anak TK tuh bahkan bukan hanya panjang, tapi kan ngomongnya masih patah-patah tuh. Mau ngomong ceritain satu hal aja tuh butuh waktu dia agak lama misalnya. Muter-muter lah ngomongnya, ulang-ulang lah katanya gitu. Nah, ya itu perlu kesabaran dari orang dewasa di sekitarnya. Itu adalah anak-anak yang sedang berlatih, berkembang gitu ya, mau nemuin siapa dirinya juga gitu. Ya, keterampilan otaknya pun masih terus berkembang, maka kita perlu bersabar sebagai orang dewasa di sekitarnya, bantu anak untuk terus-terusan bisa mencapai perkembangan yang optimal gitu ya. Kalau proses komunikasi itu nggak bisa dibilang, ayo dong kamu ngomong, masa kayak gitu aja nggak mau cerita ngomong, dong, cerita gitu ya. Cerita gimana sih, kok nggak mau cerita gitu kan. Mungkin anaknya memang masih sulit untuk mengungkapkan ceritanya. Kita bisa bilang, oke, kalau kamu belum mau cerita, nanti kalau udah siap boleh cerita ya sama aku nunggu ceritanya gitu. Oke, kita nggak perlu kepo semua hal dari dini. Tapi kasih anak itu rasa aman untuk mau bercerita sama kita. Kalau memang dia belum berani, kita juga nggak labeling anak gitu. Ini sering banget terjadi pada anak-anak yang pemalu gitu ya. Labelingnya seolah-olah negatif, seolah-olah semua anak itu harus berani dan percaya diri. Padahal mungkin anak-anak malu memang lagi butuh waktu untuk meregulasi dirinya gitu ya, untuk manasin mesinnya dulu gitu kan. Semakin kita bilang dia pemalu di depan umum, semakin dia malu gitu. Kita push, makin dia jadi nggak mau bereksplorasi, berekspresi ya. Karena term percaya diri pun dalam hal ini kan pemalu, seringkali kita bilang anaknya nggak pedean, anaknya maluan gitu kan. Ya sebenarnya percaya diri itu kan dia tahu dirinya sendiri, dia tahu kapasitasnya. Kalau saya memang masih belum berani ya nggak apa-apa, it's okay. Saya akan belajar lebih berani lagi, apa yang penting buat saya. Nggak semua anak itu harus berani
speak up depan umum, jadi public speaker misalnya. Betul. Nggak harus, tapi paling tidak dia berkembang jadi anak yang nantinya mampu menyuarakan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Oke. Gitu. Berarti sekarang yang dilakukan oleh orang tua atau guru adalah pertama harus bersabar gitu ya, memberi kesempatan anak untuk mengenali dirinya, emosinya gitu ya. Kemudian juga karena ini adaptasi adalah faktor psikologis ya Bu ya, berarti memang yang harus dikejar gitu ya, yang harus dilakukan adalah faktor di dalam diri ya Bu ya. Jadi memang tadi bagaimana mengenal emosi, bagaimana mengenal dirinya, latih keinginannya, percaya dirinya, itu yang harus kita tumbuhkan ya, mulai dari sekarang gitu, biar nanti ketika dia sudah berada di tempat yang baru sudah sesuai dengan harapan lah gitu ya Bu ya. Iya, jadi lebih mudah ya untuk anak Betul. untuk masuk ke lingkungan baru. Kadang kita nggak sabaran, pengennya anak udah bisa A, B, C, D gitu ya. Ya it's okay kalau anak kita masih malu, kecuali kita lihat ini sudah mengganggu. Mengganggu itu dalam artian kok jadinya sangat tidak perform. Masih harus diikutin orang tuanya terus selama di TK gitu. Nah itu mungkin ada hal-hal yang jangan sungkan bagi orang tua untuk mencari asbabnya gitu, maksudnya mencari sebabnya dan mendiskusikan dengan profesional. Itu nggak apa-apa gitu kalau memang kita merasa ini jauh dari perkembangan usianya saat ini gitu. Tapi kalau dia butuh waktu, ya memang adaptasi adalah proses gitu. Ya, perlu waktu. Itu kan core-nya nih kan. Praktisnya gimana? Praktisnya memang di sekolah juga perlu terus-terusan menyediakan proses belajar yang positif, proses belajar yang membuat anak itu percaya kalau dia itu anak yang mampu, punya keunikan masing-masing. Gitu. Gitu. Tapi terkadang memang ada ya orang tua yang karena melihat anaknya berbeda ya Bu Fitri ya, anak saya gini, belum berani, masih jalan belum fokus, masih nggak tahu aturan gitu ya. Kadang melihat, aduh, ini bisa nggak ya nanti ya di sekolah gitu ya, ini nanti bisa nggak di sekolah yang barunya. Padahal sebetulnya perlu waktu ya, perlu waktu kita untuk membantu si anak tersebut ya Bu ya. Dan kalau sudah masuk ke lingkungan baru, kita juga perlu percaya sama orang-orang dewasa di lingkungan baru tersebut bahwa mereka akan bantu anak kita gitu. Salah satu hal yang mungkin kita sering lupa tuh kayak kita nggak tegaan kan ngelepas anak betul. ya dalam proses adaptasi itu gitu, kita juga jadi nggak percaya sama orang dewasa yang pegang anak kita. Nah hal itu mungkin bisa kita kurangi dulu. Terus juga bisa dengan cara bantu anak dulu nih untuk yang memang kelihatannya oh ini adaptasinya agak butuh waktu gitu ya, berarti kita mundur dulu, terus kita lihat bahwa anak-anak ini bisa kita bawa ke lingkungan yang akan dituju gitu ya, misalnya dari TK mau ke SD, ya nggak apa-apa kita bawa anaknya ke SD, kita kenalkan dengan rutinitas di SD itu seperti apa. Tapi jangan sampai kita bilang, tuh kan kamu masih kayak gini, nanti kalau SD gimana gitu. Enggak begitu, tapi bilang, oke, nanti kita belajar ya, nanti kan di SD nanti kayak gini, kamu udah ini seperti ini gitu ya, sudah apa ya, nanti mempersiapkan diri lah. Sudah mempersiapkan diri dengan pengetahuan dulu lah ya, bahwa nanti kamu akan ada rutinitas yang baru loh gitu. Jadi si anak itu nggak terlalu kaget di akhir, tapi memang udah berlatih dari sekarang. Oh udah tahu nih, udah familiar nih dengan lingkungannya, nggak baru-baru banget buat anaknya. Betul, waduh. Jadi semakin bertambah nih ya wawasan kita dan pengetahuan kita bahwa menyiapkan anak-anak untuk berada di sekolah yang barunya untuk bisa beradaptasi memang banyak tips dan triksnya. Tadi ya sudah kita bincang-bincang bahwa
ada harus kesabaran gitu ya, harus dari sisi psikologisnya gurunya juga harus sabar gitu ya, percaya kepada lingkungan yang ada di sekitarnya untuk bahwa mereka juga akan membantu anak kita untuk bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian tumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak, mengenali emosi mereka. Wah, banyak sekali nih ayah dan bunda ya yang kita dapatkan pada hari ini. Yang terakhir, jangan lupa kalau memang kita ngerasa anak kita ini jauh dari teman-temannya, nggak ada salahnya untuk berkonsultasi, untuk cari bantuan, sehingga nggak terlambat kalau ada apa-apa. Konteksnya gitu kan, kalau ada apa-apa kita bisa antisipasi gitu. Betul. Tapi kalau kita yakin oke anaknya ya just go with the flow aja, ikuti prosesnya, dan kita mungkin bisa ngelihat perkembangannya ya, sesuaikan dengan umurnya gitu ya, bahwa ternyata kalau sesuai perkembangannya sesuai dengan umurnya berarti memang sudah standar ya, sudah berjalan sesuai standar. Jadi, tapi jika belum, bisa berkonsultasi. Banyak pihak ya Bu ya yang bisa dijadikan tempat berkonsultasi ya. Bisa guru kelasnya, bisa guru kelas, guru di sekolah, atau support system di sekolah. Betul. Atau mungkin ke konsultasi tumbuh kembang juga bisa, ke psikolog dan lain-lain lah. Kita banyak. Artinya kalau ada apapun dengan anak kita, tentu kita sebagai orang tua nggak hanya diam saja ya. Betul. Banyak hal untuk karena anak-anak itu memang harus diusahakan. Betul. Dan kita juga harus gercep ya, jika melihat sesuatu yang berbeda sudah langsung konsultasi dan segala macamnya. Baiklah Ibu, Ayah dan Bunda semuanya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan wawasan yang begitu banyak ya, bagaimana membantu anak-anak kita untuk bisa beradaptasi di lingkungan sekolah mereka nanti yang baru ya. Dengan dapatnya anak beradaptasi di lingkungan yang baru, maka akan membuat mereka menjadi lebih berprestasi di sekolahnya. Demikianlah Nufi Podcast kita kali ini di dunia pendidikan anak dan remaja yang berbicara tentang adaptasi di dalam dunia sekolah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada podcast berikutnya, dan kita akan membicarakan tentang bagaimana meregulasi emosi anak. Tentunya ini lanjutan dari podcast kita hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan, dan Ibu dan Ayah juga dapat melihat podcast kita di IG dan juga di YouTube @Nurul_Fikri. Oke, baiklah, sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id.